Halo, assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Siapa ini? Mas Rozak, Mas Ali Ridho, Mbak Nikmah, dan semua teman-teman yang rutin mengikuti kajian malam mingguan. Yang saya share sudah kelihatan ya teman-teman? Sudah Ustaz, sudah. Suara saya juga aman ya Mbak Dewi? Bagus Ustaz, bagus. Bagus, oke. Sembari nunggu jam 20 pas, kita akan mulai.
Oke teman-teman, kita akan mulai sebentar lagi. Sebelum kita mulai, kita berkirim Fatihah dulu kepada mu'adliful kitab, penulis kitab ini, beserta seluruh guru-guru kita, masyayikhuna, seluruh asatid atau guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, dan semuanya. Kita berkirim Fatihah kepada beliau, rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya kita ikhwanana fi Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, baik yang sudah wafat atau yang masih dalam proses perjuangan, ya, semoga Allah memberi mereka kekuatan, memberi mereka ketabahan, memberi mereka jalan keluar bi ajaibi kudratillah, dengan kuasa Allah yang tidak bisa kita fikirkan, dengan kuasa Allah yang tidak bisa kita nalar. Dan semoga yang sudah wafat semoga diampuni dosa-dosanya, diterima sebagai syuhada, syahid fid dunya wal akhirah, dan diganjar dengan sebaik-baiknya ganjaran sesuai dengan dedikasi dan kesabaran mereka bertahan hidup di dunia. Karena perang Israel Palestina hari-hari ini termasuk perang yang paling besar, ya, paling besar, paling ngeri pokoknya. Cuma kita tidak sampai banyak tahu bagaimana perkembangannya karena memang infonya terbatas di Twitter. Itu pun juga tidak semua info bisa ditelan mentah-mentah, karena dalam perang modern itu, perang yang sesungguhnya bukan hanya di lapangan, bukan hanya di lokasi, tetapi juga perang propaganda di media sosial. Ini kalau tidak hati-hati bisa terkecoh dan justru bisa salah kita bersikap, salah kita berempati. Saya sendiri sejak awal meletus perang ini mengikuti, dan berapa minggu ini berhenti mengikuti karena memang sudah di luar batas kemanusiaan kita. Saya nggak tega melihat bayi-bayi tidak berdosa, ada yang kepalanya pecah, ada yang tertimbun bangunan, dan seterusnya. Saya tidak kuat karena saya punya kesehatan mental yang tidak begitu bagus, sehingga saya takut saya drop. Kemudian karena mental itu drop, kemudian sakit, saya berhenti mengikuti info tentang perang Palestina. Semua akun saya bisukan yang memberi info tentang perang di Israel dan Palestina. Walhasil memang perang hari-hari ini termasuk perang yang paling dahsyat semenjak meletus konflik Israel Palestina. Ayyadahumullahu binasrihi, semoga Allah menguatkan mereka dengan pertolongan Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wansurhum bi'ajaibi qadratika ya Allah. Allahumma inni maghlubun fantasir, Allahumma inni maghlubun fantasir, Allahumma inni maghlubun fantasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa ulama'una fi tahriri Palestin bi barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi barakati hujjatil Islam, natawassalu ilaika ya Allah bi hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu tartibiha, adapun dalil
Ini kita melanjutkan pembahasan tentang dalil-dalil al-adillah asyariyah, dalil-dalil yang disepakati kehujjahannya oleh ulama. Nah, kita akan membahas kenapa hierarkinya, urutannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemarin juga sudah dibahas kenapa urutannya seperti itu. Nah, sekarang diberi argumen lagi kenapa urutannya adalah Al-Quran, Ijma' dan Qiyas. Aman ya suara teman-teman ya? Mas Razak ya? Aman ya? Aman, Ustaz. Aman Guru. Aman. Aman. Oke. Bukan amin ya, karena kalau amin bisa dianggap politik ini. Wa dalilu tartibiha, adapun dalil hierarki al-adillah, urutan dari al-adillah itu, kenapa Al-Quran, kemudian As-Sunnah, baru Ijma', kemudian Qiyas, fil istidlali, di dalam istidlal, di dalam berdalil, ma ialah sesuatu, rawahu yang meriwayatkan hu kepada ma, al-Bughawi, siapa al-Bughawi atau al-Baghawi, wa Ibnu Abdil Barri dan Ibnu Abdil Bar, wa ghairuhuma dan selain keduanya, an Mu'az bin Jabalin, dari Mu'az bin Jabal. Ini salah satu sahabat Rasulullah yang masyhur bil fikhi, ya, salah satu sahabat yang dikenal sebagai ahli fikih. Saya menulis di buku saya dan Ars pun berguncang itu sebagai sahabat Mu'az bin Jabal ini adalah lupa sampai tulisan saya itu. Saya menulisnya adalah sebagai seorang cendekiawan muslim, karena beliau ini masyhur bil fikhi, terkenal sebagai seorang ahli fikih, ulama us-sahabah, ulama dari kalangan sahabat, dan fuqaha us-sahabah, ahli fikih dari kalangan sahabat. Itu Mu'az bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma ba'athahu, ketika mengutus siapa Nabi, hu kepada Mu'az, ilal Yamani, ke Yaman. Nah, ini Mu'az itu diutus ke Yaman. Mu'az itu diutus ke Yaman. Tapi Yaman dulu itu bukan hanya Yaman sekarang ya. Yaman dulu itu daerahnya itu bukan Yaman yang sekarang itu, lebih luas yang dulu. Sama seperti Syam. Syam itu bukan hanya Syria, bukan hanya Damaskus itu. Jordania itu termasuk Syam dulu. Termasuk yang ada pohon sahabinya itu ya, Jordan, itu juga termasuk Ardus Syam. Ketika Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman sebagai salah satu pengajar Islam, misionaris lah istilahnya, misionaris Islam untuk menyebarkan Islam. Qala, Rasulullah berkata, yakni berkata kepada Mu'az, kaifa, bagaimana, taqdi, memutuskan siapa kamu, ida urido, bila mana dihaturkan atau dilaporkan, laka kepadamu, qadaun, apa sebuah permasalahan. Bagaimana engkau memutuskan ketika kelak di Yaman itu kamu disuguhi dengan sebuah persoalan. Qala, Mu'az berkata, aqdi bi kitabillah, aku akan memutuskan pertama kali dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Aku akan merujuk kepada Al-Quran dengan memahami Al-Quran yang telah engkau ajarkan kepada kami, bagaimana perangkat yang harus diperlukan untuk memahami Al-Quran. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, fa in lam tajid fi kitabillah, bagaimana jika engkau tidak menemukan, tidak menjumpai siapa kamu fi kitabillah, di dalam kitab Allah, maksudnya tidak menemukan jawabannya. Qala, Mu'az berkata, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah, yakni di as-sunnah. Bagaimana dulu engkau pernah memutuskan, jangan-jangan pernah ada kasus yang sama, atau seperti yang saya jelaskan dulu itu, aku akan menyamakan dengan apa-apa yang mirip dengan. Kemudian Nabi bertanya lagi, qala fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah, bagaimana jika engkau tidak menemukan fi sunnati Rasulillahi, di dalam sunnah Rasulullah.
Qala Mu'az bin Jabal berkata atau menjawab, ajtahidu ra'yi. Aku akan berijtihad ra'yi atau bi ra'yi dengan apa ya, dengan nalarku. Wala alu, dan aku tidak akan teledor atau tidak akan main-main. Artinya aku berijtihad dengan ra'yuku, dengan perspektifku, dan aku serius untuk itu. Aila uqassiru fil ijtihadi, artinya aku tidak lengah di dalam urusan ijtihad. Aku berpikir, bernalar dengan pikiranku, dan aku serius untuk itu. Atau la uksiru ya, la uksiru fil ijtihad, aku tidak akan lengah atau lalai di dalam ijtihad. Qala, kemudian berkata siapa Mu'az, yakni menceritakan kejadian pada waktu itu ketika beliau berdialog dengan Nabi. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi, atau bukan Mu'az ini yang berkata ya. Fadaraba Rasulullah, lalu kemudian menepuk atau memukul siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi, atas dadanya Mu'az. Itu sebagai bentuk apresiasi bahwa apa yang disampaikan Mu'az itu disetujui oleh Nabi. Ini yang kemudian menjadi sunnah takririyah, yaitu sunnah yang muncul sebagai persetujuan dari orang lain. Ini kan yang menawarkan sebuah tawaran untuk menyelesaikan hukum Islam adalah Mu'az. Lalu oleh Nabi diapresiasi. Ini menjadi sunnah takririyah. Kenapa? Karena persetujuan Nabi itu dianggap legitimasi dari Nabi bahwa itu benar. Andaikan salah pasti kan diluruskan oleh Nabi. Ini tidak ditegur, malah diapresiasi. Itu jadi sunnah takririyah. Wa qala, dan Nabi bersabda, alhamdu, adapun segala puji, lillahi, ialah hanya milik Allah, alladzi, yang waffaqo, memberikan petunjuk siapa Allah, rasulillahi, kepada utusannya Rasulullah. Nah, maksudnya begini, kepada utusannya Nabi. Mu'az, Rasul pertama ini Mu'az, Rasulullah yang kedua ini Nabi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusannya, utusan Allah, yakni Mu'az. 5, kepada sesuatu, yardo, yang ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebagai argumentasi kenapa kemudian hierarki adillah syariah itu bermula dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian ijma, kemudian kias. Ajtahidu ra'yi ini yang kemudian disebut kias, karena kias itu dikategorikan sebagai dalil-dalil akli, dalil yang memerlukan kerja akal, itu kias. Meskipun demikian tidak hanya akal ansih atau rasio ansih, tetapi di situ juga ada peranan wahyu ya, jadi memadukan antara akal dan wahyu. Wa ma rawahul Bawawi aidan an Maimun bin Mahran atau Mihran ya. Dan sesuatu yang diriwayatkan oleh Al-Bawawi an Maimun, dari Maimun bin Mahran, qala, karena Abu Bakrin, ada siapa Abu Bakar As-Siddiq, ida warada, bila mana datang alaihi kepada Abu Bakar, al-khusumu, apa persengketaan, apa problem, nadhara, melihat dengan serius ya Abu Bakar, maksudnya mencari jawaban siapa Abu Bakar, fi kitabillahi, di dalam Al-Quran. Fa'in wujida fihi, jika ditemukan fihi, di dalam Al-Quran, ma, kepada sesuatu, yakdi, yang memutuskan, apa ma, bainahum, di antara mereka, qada, maka memutuskan siapa Abu Bakar bihi, dengan ma. Maksudnya kalau di Al-Quran ditemukan jawabannya, ya sudah, pakai argumen yang ada di Al-Quran. Itu makna gampangnya. Kalau tadi itu makna harfiahnya. Wa in lam yakun fil kitabi, dan jika tidak ada jawabannya fil kitabi, di dalam Al-Quran,
wa ulima dan diketahui an Rasulillahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dalikal amri di dalam masalah itu sunnatun apa jalan apa petunjuk qada biha maka memutuskan siapa Abu Bakar biha dengan ma ulima an Rasulillah yakni dengan sunnah. Ternyata setelah mencari di Al-Qur'an tidak ditemukan, lalu kemudian ternyata ada dari sunnah Nabi, petunjuk Nabi baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan yang dianggap sebagai jawaban kepada masalah tersebut, maka yang diputuskan dengan sunnah Nabi itu Abu Bakar. Jadi metode sahabat di dalam menjawab sebuah persoalan itu adalah pertama ya tentu dilihat di Al-Quran ya. Kemudian setelah di Al-Quran dianggap tidak ada, bukan tidak ada sebenarnya, tapi bukan tidak ada ya, tidak ditemukan lah kira-kira begitu. Itu kemudian mencarinya di as-sunnah. Mencari di as-sunnah itu ya di hadis Nabi. Maksudnya di hadis Nabi bagaimana, apakah dulu Nabi pernah bersabda demikian terhadap masalah yang sedang diajukan, atau ada enggak Nabi memutuskan masalah seperti itu. Itu kemudian diputuskan dengan as-sunnah. Nah, terus bagaimana fa in ayahu ayyajida fi sunnati Rasulillah, jika kemudian terhalangi atau tertutup untuk ditemukan di dalam sunnah Rasul, di dalam sunnah Nabi, jami'a mengumpulkan siapa Abu Bakar ru'usan nasi kepada para tokoh-tokoh manusia, yakni tokoh sahabat, wa khiyarahum dan yang paling baik di antara mereka, fastasyarahum lalu meminta musyawarah atau meminta pendapat siapa Abu Bakar hum kepada mereka. Fa in ajma'a jika bersepakat ra'yuhum apa pendapat mereka ala amrin atas sebuah perkara, sebuah masalah, qadha bihi lalu memutuskan siapa Abu Bakar bihi dengan ra'yu ru'usin nas atau ra'yu khiyarun nas. Jadi kalau as-sunnah tidak ditemukan, Abu Bakar itu mengumpulkan para tokoh atau kibarus sahabat untuk diminta pendapat. Fastasyara ini minta pendapat, ya di musyawarah lah. Kira-kira ini gimana jawabannya? Tentu para sahabat di situ punya metodologi ya untuk menjawab, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul bersepakat. Tetapi para sahabat yang paling masyhur dan paling terkenal pada waktu itu, para sahabat itu masih istilahnya apa di kitab yang saya pernah baca itu. Masalu al-mas'alata binadhairiha. Para sahabat itu menyamakan, menganalogikan sebuah masalah dengan yang mirip dengannya. Makanya kemudian komentarnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebut bahwa kias, usul fikih dalam ranah kias itu sebenarnya sudah berlangsung aplikasinya ketika di zaman sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu ketika merumuskan jawaban atas sebuah permasalahan dan tidak ditemukan di Al-Quran dan As-Sunnah, mereka itu mengumpulkan para sahabat yang lain, kemudian mencarikan jawabannya dengan perantara itu, menyamakan sebuah kasus yang tidak ada nasnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan kasus yang ada nasnya. Dengan kasus yang ada nasnya karena ada persamaan. Bahasa saya di sini melakukan ijtihad dengan menyamakan sesuatu yang tidak ada penegasan nasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan sesuatu yang ada nasnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang disebut dengan ilhaqu ma laysa fihi nasun ala ma fihi nasun ya. Kemudian Syekh Badron, Dr. Badron Abul Ainain berkata begini, inna usul al-fikhi fi dhillil qiyasi kana ma'rufan mundu asri sahabati radhiyallahu anhum illa annahu kana ala hayatin qadaya mansuratin. Sesungguhnya usul fikih di dalam
aspek kias, yakni kias itu karena ma'rufan itu sudah dikenal mundu asri sahabati, di era sahabat. Hanya saja illa annahu kana ala hayatin, hanya saja pada waktu itu dalam bentuk tesis-tesis yang berserakan, artinya tersebar di dalam ukulus sahabah atau di dalam kulubus sahabah. Tersebar, tesis-tesis tersebut tersebar di dalam akal-akal para sahabat, tidak terkodifikasi dalam sebuah buku khusus yang memang dirujuk. Ya kenapa? Karena usul fikih itu memang baru dibukukan ketika era Syafi'i. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini salah seorang ulama yang kontroversial karena beliau ini muridnya Ibnu Taimiyah. Banyak orang tidak mau merujuk Ibnu Qayyim, padahal beliau punya kitab bagus sekali judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Itu kitab usul fikih dan progresif banget itu. Dia menulis begini, Fasahabatu radhiyallahu anhum matsalul waqa'i'a binadhairiha. Di sini pakai waqa'i. Matsalu menyamakan siapa mereka kepada kasus-kasus binadhairiha dengan sesuatu yang membandingi. Wasyabbahuha bi amsalihha, menyamakan dengan yang semisal dengannya. Waraddu ba'daha ila ba'din fi ahkamiha, menyamakan mengembalikan satu kasus kepada kasus lain fi ahkamiha, di dalam hukum-hukumnya. Itu maksud fastasyara. Jadi aktivitas istidlal, aktivitas istimbatul ahkam itu sebenarnya sudah berlangsung sejak era sahabat. Kalau era Nabi nggak usah dibahas ya, ada perantara wahyu. Jadi beliau ijtihad dengan perantara wahyu. Nah, para sahabat sebenarnya sudah melakukan aktivitas ijtihad, terutama pada kasus-kasus yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dengan metode kias. Meskipun pada waktu itu kias belum ditemukan sebagai sebuah teori yang sudah utuh dan sudah komprehensif ya. Wakadzalika, dan demikian, karena ada yaf'alu, mengerjakan atau melakukan Umar siapa Umar. Jadi apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar itu ternyata juga dikerjakan oleh Sayyidina Umar. Umar itu ketika memutuskan sebuah persoalan, pertama dilihat di Al-Quran, tidak ada kemudian melihat As-Sunnah, tidak ada kemudian mengumpulkan para pembesar sahabat untuk bermusyawarah bagaimana kesimpulan hukumnya. Wa aqarrahuma, dan berikrar, mempersetujui huma kepada keduanya, memberikan rekognisi ya, pengakuan huma kepada keduanya, baqiyatus sahabati, siapa sahabat yang lain, ala hada, atas cara ini. Fakana, maka ada apa ikrarnya sahabat itu, baqiyatus sahabat, ijma'an, ialah sebagai ijma', konsensus sebagai istimbatul ahkam. Jadi ijma' itu. Nah, ijma' itu enggak sekedar kumpul-kumpul saja itu, tapi di situ ada dialektika, diskusi bagaimana jawabannya. Makanya sunnah itu pasti memiliki mustanad. Mustanadnya apa ya? Al-Quran dan As-Sunnah. Semua dalil-dalil syar'i yang non Al-Quran dan As-Sunnah pasti butuh cantolan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalilnya, mustanadnya. Misalnya ijma'. Itu ijma' yang dilakukan itu enggak sekedar kumpul-kumpul, oh ya sudah kita konsensus ini haram. Nah, konsensus ini haram itu makanya mustahil ada orang berijma' tanpa ada dalilnya. Kesimpulan lainnya adalah bahwa semua hukum itu pasti dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu ya memang dari dulu begitu, enggak ada yang istimewa. Yuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dari dulu memang semua orang, ulama-ulama kita kembali kepada Al-Quran dengan As-Sunnah, dengan cara, misalnya dengan cara ijma', itu perlu mustanad, atau dengan cara kias. Kias itu seperti yang saya sebutkan juga butuh mustanad juga itu, yang disebut dengan ilat itu, atau hukum asal. Hukum asal itu kan perlu dalil ya. Misalnya contohnya mengkiaskan minuman keras kepada khamr. Itu kan yang dijadikan dalil keharamannya khamr adalah Al-Quran. Berarti secara tidak langsung dalil keharamannya minuman keras itu ya Al-Quran itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Itu dalilnya. Jadi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah juga. Meskipun cara
caranya itu beda-beda. Ada cara ijma, ada cara qiyas, ada cara urf nanti. Jadi nggak ada ceritanya hukum Islam itu keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Annal ahkama la tu'khadu min nassin au la tu'khadu annal ahkama la tu'khadu, tidak diambil illa min nassin, kecuali dari nas Al-Quran dan As-Sunnah, au hamlin ala nassin, atau diarahkan kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti kembali kepada dua sumber primer itu. Kira-kira begitu. Wal adillatu aidon, adapun dalil-dalil aidon halipula, imma nakliyatun, ada kalanya yang bersifat nakli, au akliyatun, atau bersifat akli. Ada dalil-dalil yang sifatnya nakli, penukilan, periwayatan. Ada dalil-dalil yang sifatnya akli, nalar, dengan rasionalitas. Nakli itu periwayatan, ya Al-Quran itu. Al-Quran itu kan diriwayatkan, tuh As-Sunnah itu diriwayatkan. Apa transmisi ya, transmisi periwayatan. Fal adillatun nakliyatu, adapun dalil-dalil nakli, hiyal kitabu, ialah Al-Quran, ini periwayatan sumbernya, was sunnatu dan sunnah, wal ijma'u dan ijma', wal urfu dan urf, tradisi, wa syar'u man qablana, dan syariat orang sebelum kita, wa madhabus sahabi, dan madhab sahabi, itu sifatnya periwayatan. Kenapa? Karena diriwayatkan dari tradisi oral, dari percakapan, bahwa madhabnya sahabat begini, madhabnya sahabat itu diriwayatkan turun-temurun sampai era kita. Itu sifatnya nakli, kan nggak mungkin dikarang. Sama seperti misalnya saya menulis tentang sejarah sahabat, itu kan sifatnya nakli. Kenapa? Karena saya nggak mungkin menulis sahabat Nabi, saya ngarang. Pertama, karena pasti bohong, karena saya nggak tahu bagaimana kisahnya itu. Yang kedua, itu pasti ya keliru. Kenapa? Karena menceritakan orang terdahulu itu nggak boleh pakai karangan bebas, menjadi fiksi nanti itu. Jadi bersifat periwayatan. Apakah murni periwayatan saja, hanya menggunakan tradisi oral, konon-konon ceritanya dari sana-sana? Enggak. Tetapi di situ ada peran akal tentunya, bagaimana mengelola data yang diperoleh supaya lebih menarik, bagaimana melakukan kontekstualisasi, bagaimana mengaitkan dengan fenomena hari ini. Jadi begitu. Tetapi sumber utamanya adalah nakliyah, periwayatan. Sama dengan ijma, ijma juga begitu, diriwayatkan. Urf juga begitu. Atau istilahnya itu tradisi oral, ya, dari mulut ke mulut. Wal akliyah itu ada dalil-dalil yang sifatnya akliyah, ada peranan akal di situ. Dominannya lebih ke akal. Hiyal kiasu, yang pertama kias. Kias itu lebih dominan kepada akal. Apakah murni akal, pure akal? Tentu tidak. Kias itu memerlukan mustanad juga. Di situ juga dibahas tentang sifatnya yang nakli-nakli. Jadi nggak cuma lebih dominan kepada akliyah. Wal masalihul mursalah, dan maslahah mursalah. Wal istihsanu, dan istihsan, ini lebih kepada akal. Wal istishab, dan istishab. Wasadu daroi, langkah preventif. Wa kullun minad dalilil nakli wal akli, adapun masing-masing dari dalil nakli dan dalil akli, muftakirun, ialah membutuhkan ilal akhari, kepada yang lain. Fa inal ijtihada, karena sesungguhnya ijtihad, la yuqbalu, tidak mungkin diterima, bidunil iktimadi, tanpa ada pegangan atau pedoman atau cantolan, alat dalilin nakli, atas dalil nakli. Tidak boleh berbicara tentang hukum syariat, hukum Islam, kecuali dia punya cantolan kepada dalil nakli. Nggak ada hukum syariat itu nggak bisa dibangun atas akal. Bahwa akal dibutuhkan, iya, tetapi kalau akal saja nggak bisa. Akal itu harus merujuk kepada nakli. Jadi akal diperlukan untuk memahami, bukan untuk membuat sendiri. Li'anal aqlal mahdho, karena akal yang murni, itulah dakhla, tidak ada peranan, tidak masuk lahu bagi akal, fi tasyri'il ahkami, di dalam mensyariatkan hukum. Wal istidlalu bil adillatin nakliyati, adapun berdalil dengan dalil-dalil nakli, yahtaju, ialah membutuhkan, ila nadharin, untuk perenungan, wa ta'ammulin, dan ya perenungan, proses perenungan, wa ta'ammukin, dan proses pendalaman. Ya kalau hanya pakai nakal, nggak dikelola dengan akal, ya nggak bisa. Saya sekali lagi, dikotomi akal dan nakal itu, bukan nakalan ya, nakal ya. Dikotomi antara akal dan wahyu itu nggak bisa sebenarnya.
Bahwa ada yang lebih dominan di antara keduanya, iya. Misalnya dulu kita membahas kecenderungan madhabnya Abu Hanifah yang ada di Baghdad itu lebih kepada ahlur ra'i, menggunakan rasio, katanya kita menerjemahkannya itu nggak murni pakai rasio juga, tetapi beliau juga menggunakan nas-nas Al-Quran, As-Sunnah, hanya saja penekanannya atau penetrasinya beda gitu. Misalnya Imam Malik itu disebut dengan ahlul hadis. Beliau itu tidak berkenan dengan ra'yun yang berlebihan. Tapi apakah beliau sama sekali tidak menggunakan nalar? Ya tentu tidak. Nalar digunakan, cuma penetrasinya itu lebih kepada hadis. Kira-kira seperti itu. Jadi dikotomi akal dan nakal itu nggak ada ya teman-teman. Kalau soal penetrasi itu ada. Misalnya ulama tradisional itu kan penetrasinya adalah nusus itu, makhod, ibaroh gitu. Tetapi ulama-ulama yang sudah misalnya mendalami ilmu-ilmu yang sifatnya perangkat metodologi hukum Islam, yaitu kecenderungannya adalah bagaimana menggunakan usul fikih misalnya. Lalu apakah nggak penting, Mas? Penting. Nah, sama juga seperti yang saya sampaikan berkali-kali tentang maqasidus syariah. Orang hari ini tuh dikit-dikit maqasidus syariah, dianggap maqasidus syariah itu dia berdiri sendiri tanpa ada sandaran nas. Itu keliru. Maqasidus syariah itu diambil inspirasinya dari nususus syariah. Kenapa kemudian ada hifdzuddin? Itu inspirasinya dari Al-Quran. Kenapa kemudian ada hifdzun nafas misalnya? Itu inspirasinya dari Al-Quran. Tidak mungkin ada hifdzun nafas kalau dia tidak dipahami dari Al-Quran. Nah, kecenderungan orang-orang hari ini ini saya sampaikan kemarin di muhadharah amma di Ma'had Ali Kebon Jambu. Dikit-dikit maqasid itu. Marital rape, pemerkosaan dalam pernikahan, perspektif maqasidus syariah. Udah, maqasidnya maqasid sendiri tuh. Bikin ini masalah, ini tidak, enggak gitu konsepnya. Itu ada pedomannya juga itu. Nah, menyeimbangkan dua kecenderungan ini yang sulit, karena pasti ada penetrasi masing-masing. Ada yang orang yang penetrasinya sangat ke nakal gitu ya. Ada yang penetrasinya sangat nakal. Nah, bagaimana membangun madhab moderat ini sulit nih. Nah, usul fikih itu, kehadiran usul fikih itu sebenarnya membuat orang beragama beristidlal secara moderat tuh usul fikih. Jadi orang kalau mau moderat harus belajar usul fikih tuh. Mustahil ada orang moderat kalau dia tidak mendalami usul fikih. Kenapa? Karena usul fikih sejak min haisus sirah, dari aspek sejarah lahirnya, usul fikih itu didesain untuk membangun moderasi. Ini kayak Kementerian Agama aja. Moderasi dalam keagamaan, membangun nalar keagamaan. Karena salah satu penyebab lahirnya usul fikih itu kan adalah karena ada perseteruan yang cukup keras antara madhab ahlul ra'i dengan ahlul hadis, madhabnya Abu Hanifah dengan Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i merumuskan usul fikih itu sebagai sebuah ilmu metodologi istinbatul ahkam. Jadi kalau mau moderat harus belajar usul fikih. Ini lupa tidak dipindah ya gambarnya. Kok tidak ada yang interupsi ini? Oke, ini selesai nih. Wa hadhil adillatu, adapun dalil-dalil ini imma antakuna, ada kalanya aslan mustaqilan, dia dalil yang aslan mustaqilan, mandiri, fit tasyri'i, mustaqilan mandiri binafsihi, dengan dirinya sendiri, fit tasyri'i, di dalam pensyariatan. La yahtaju inda isbatil hukmi, tidak membutuhkan inda isbatil hukmi, untuk memutuskan, menerapkan sebuah hukum, bihi, dengan asal ila syai'in akhara, dengan sesuatu yang lain. Tidak perlu mustanad, tidak perlu cantolan. Apa? Wahwal al-Qur'anu was sunnatu, yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah, wal ijma'u, dan ijma', wa ma yata'allaqu biha, dan sesuatu yang terkait biha dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma', kal istihsan, seperti istihsan, wal urfi wa madhabis sahabi, dan madhabus sahabi. Itu pasti berdiri aslan mustaqilan, itu tidak perlu mustanad secara langsung.
Wa imma annaha laysat aslan mustaqillan bi nafsihi. Ada kalanya yang tidak mandiri, tidak berdiri sendiri, perlu sandaran cantolan kepada sesuatu yang lain. Bahwa qiyas seperti qiyas, fa innahu, karena sesungguhnya qiyas yahtaju, ialah butuh, fi isbatil hukmi, apa qiyas, fi isbatil hukmi, untuk menetapkan hukum, bihi, dengan qiyas, ila aslin waridin, kepada asal yang datang, fil kitabi awis sunnati awil ijma'i, di dalam Al-Quran, as-sunnah, dan ijma', yang disebut dengan hukum asal itu, hukum dari makis aleh, hukum dari hammer, menganalogikan minuman keras dengan khomer. Nah, hukum khomer itu kan pakai Al-Quran itu, atau ijma'. Kama yahtaju, sebagaimana butuh, ila ma'rifati illati hukmil asli al-makisi alaihi, sebagaimana butuh apa qiyas, ila ma'rifati illati hukmil asli, untuk mengetahui illat hukum asal. Hukum asal itu ya tadi itu, mengkiaskan minuman keras dengan khomer. Hukumnya khomer itu disebut hukum asal, itu al-makisi alaihi, yang dikiaskan alaihi, atas asal. Amma ihtiyajul ijma'i, adapun butuhnya ijma' ila mustanadin, kepada mustanad, bahwa inda takwinihi, ketika membentuk ijma', wan iqadihi, dan terbentuknya ijma', la indal istidlali bihi, tidak ketika berdalil bihi, dengan ijma'. Jadi ijma' itu butuh mustanad ketika mau membentuk hukumnya. Misalnya kita mau berijma' membangun prostitusi haram misalnya. Nah, ketika hendak memutuskan haramnya membangun prostitusi itu diperlukan dalil, itu mustanad, bahwa dalilnya adalah ini misalnya. Tapi hukumnya prostitusi itu kan masih khilaf sendiri ya. Ada ulama yang istilahnya memberi lampu hijau, alasannya karena dengan adanya lokalisasi itu dilokalisir, tidak kemana-mana begitu. Jadi ini tapi pandangan yang kontroversial ini, karena dianggap melegalkan zina, padahal bukan melegalkan zina, zina ya tetap haram, tetapi bahwa zina itu terlokalisasi, terlokalisasi itu maksudnya dibatasi sebuah daerah gitu, jadi kontrolnya lebih enak dan pembinaannya lebih enak, itu beda dengan melegalisasi zina. Kalau zina nggak usah dilegalkan, itu haram itu. Tapi itu zaman dulu ya. Sekarang ya Allah, zina itu kan sudah nggak bisa dilegalisir itu ya. Setiap jengkal bumi itu kan ada fasilitas untuk itu. Sulit lah. Nggak tahu ya gimana ya, yang dilokalisir adalah orangnya lah, kan tepatnya. Kira-kira seperti itu cukup. Ini sudah banyak juga ya, kita sudah dua halaman nih Mas Rozak. Sebentar lagi kita masuk kepada masing-masing bagaimana Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas itu seperti apa. Kita sudah mulai masuk ke lebih dalam. Sekian, terima kasih pertemuan pada malam hari ini. Mungkin ada sesi tanya jawab, saya kembalikan kepada audien. Monggo teman-teman, saya izin minum dulu ini. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Monggo silakan. Kalau ada. Mustanad itu sandaran, Mas Rozak. Sandaran itu cantolan. Tahu cantolan ya Mas Rozak? Ini bahasa apa cantolan ini? Begini Mas Rozak, contohnya. Ulama mengharamkan minuman keras. Minuman keras tuh ya minuman-minuman seperti whisky atau ekstasi, itu minuman keras itu. Pertanyaannya, minuman keras itu bukan minuman keras ya. Kalau minuman keras itu apa bedanya dengan homer? Anggap ekstasi lah, pil ekstasi itu bukan minuman keras. Kalau minuman keras kan homer itu ekstasi. Ulama mengharamkan ekstasi. Padahal ekstasi itu nggak pernah ditemukan di zaman Nabi, berarti ekstasi itu makhluk baru. Tapi kok kemudian bisa dihukumi haram, kan nggak ada nasnya itu. Oh, pakai jalur ijma'. Oh, bukan, pakai jalur qiyas. Nah, ekstasi itu dikiaskan kepada khomer. Apa titik temunya? Sama-sama memabukkan. Nah, berarti hukumnya ekstasi apa? Haram. Kenapa? Karena khomer yang menjadi makis alehnya itu
itu haram juga karena memabukkan. Berarti haramnya ekstasi itu dengan kias. Nah, dengan kias di situ tidak berhenti di situ Mas Razak, tetapi ada mustanadnya, ada cantolan, ada sandaran Al-Qur'annya. Apa? Yaitu ayat yang digunakan untuk mengharamkan khamr itu digunakan untuk mengharamkan ekstasi dengan jalur kias. Itu namanya mustanad. Artinya kias itu tidak berdiri sendiri mentok ini hukumnya haram. Apa? Karena dikiaskan kepada khamr. Tidak berhenti di situ, tetapi ada lanjutannya. Dalilnya adalah ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu. Jadi dalil yang digunakan untuk mengharamkan khamr itu sebagai sandaran keharaman ekstasi dengan jalur kias. Kira-kira seperti itu. Sandaran kalau terjemahannya Mas Razak. Ada lagi? Mengerti ya, dimengerti ya Mas Razak ya? Kenapa kok butuh mustanad? Ya karena enggak tadi itu perkataannya Imam Syafi'i itu bahwa annal ahkama la tu'khadhu min nassin aw la tu'khadhu illa min nassin aw hamlin ala nassin. Bahwa hukum itu kalau disebut hukum syariat itu enggak mungkin dia kecuali dia punya nasab, punya sandaran kepada nas, dijawab langsung oleh nas, inspirasinya langsung dari Al-Quran dan Sunnah, atau diarahkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, diarahkan itu maksudnya mustanad gitu, cantolannya. Contoh gampangnya begini. Ini kan lagi rame. Tunggu ya. Ini kan lagi rame Mas Razak soal politik nih. Nggak tahu di Aceh mungkin beda politiknya. Itu kan kalau di Jawa politik itu yang salah satunya yang dijual itu adalah dia santri misalnya atau dia orang NU begitu. Saya calon presiden saya. Supaya saya menggait suara santri, saya bilang, saya ini santri. Buktinya apa? Ini saya buktinya mondok beneran 12 tahun misalnya. Nah, itu kalau saya memang mondok, berarti itu kan saya jelas-jelas mondok itu. Nah, lalu misalnya yang calon itu anak saya ini lahir dalam kehidupan kota yang tidak tahu pondok pesantren, dia sekolah di sekolah umum, sekolahnya sekolah umum, masuk kedokteran misalnya, atau psikologi yang nggak ada kaitannya dengan pesantren. Lalu anak saya calon, Mas Razak, calon jadi presiden lah gitu. Nah, karena santri itu adalah salah satu market yang banyak yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pilpres, supaya dianggap bau santri, dia punya keterkaitan dengan santri. Anak saya itu yang tidak pernah mondok bilang begini, saya ini sebenarnya santri meskipun tidak pernah mondok. Kenapa? Karena bapak saya itu mondok dan dulu ngajar di pesantren. Nah, itu namanya mustanad, itu sandaran, cantolan bahwa dia santri. Kira-kira seperti itu, sama dengan kias tadi itu. Tapi apakah anak saya nggak pernah mondok itu santri? Ya bisa dianggap santri. Kenapa? Karena dia ngaji ke saya misalnya, kalau ngaji beneran. Apakah boleh dilakukan? Ya memang boleh, karena memang yang melakukan tuh individu, nggak perlu rame-rame. Yang penting dia memenuhi syarat lah. Syarat ya berarti orang yang melakukan kias itu kan ahli fikih itu, mujtahid. Yang penting dia memenuhi syarat untuk melakukan aktivitas ijtihad lah. Boleh, kan nggak harus rame-rame. Yang rame-rame itu hanya ijma itu. Kias itu masing-masing melakukan kias boleh antar ulama. Yang penting tadi itu memenuhi syarat kualifikasi. Nah, kias itu teman-teman disebut dengan dinamisasi hukum Islam. Hukum Islam itu menjadi dinamis, terus berkembang itu salah satunya dengan fitur kias ini. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rushd, misalnya juga oleh As-Sahrastani di dalam kitab Al-Milal wa Nihal, Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid berkata begini, An-nusus itu mutanahiyah. Teks Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah berhenti. Kenapa? Karena sudah wafat Nabi itu berhenti, kan nggak mungkin turun Al-Quran lagi, nggak mungkin Nabi bersabda lagi, itu berhenti. Sementara persoalan yang terjadi antar manusia itu terus berlanjut, berkembang.
Masalah yang tidak ada di zaman Nabi ditemukan hari ini. Masalah yang dulu di zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Nah, bagaimana mungkin sesuatu yang sudah berhenti, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, bisa mengimbangi sesuatu yang terus berjalan, yakni kasus-kasus atau waqa'i, ya, persoalan-persoalan itu. Nah, supaya seimbang antara nas yang sudah berhenti dengan kasus yang terus bergerak itu, maka diperlukan yang disebut dengan ijtihad. Salah satunya adalah dengan qiyas. Makanya salah satu ulama itu, saya lupa siapa, bahwa ijtihad itu huwal qiyas. Ijtihad yang dimaksud dengan melahirkan hukum Islam ya qiyas itu, qiyas wal ijtihad. Di dalam usul fikih, pembahasan qiyas itu adalah salah satu pembahasan yang sangat panjang dan sangat kompleks. Kenapa? Karena ada yang beranggapan bahwa ijtihad itu qiyas itulah. Hukum Islam itu qiyas itu. Termasuk masalah mursalah misalnya itu qiyas, istihsan itu qiyas. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena pada poinnya qiyas itu kan menyamakan sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan sesuatu yang ada hukumnya. Poinnya di situ. Nah, qiyas itu fungsinya adalah dinamisasi hukum Islam supaya hukum Islam itu terus shalihun li kulli zamanin wa makanin, compatible, compatibility antara hukum dengan fakta yang terjadi supaya bisa terus terjawab. Nggak tahu ya, kayaknya sudah ada nggak yang nulis jurnal tentang qiyas dan dinamisasi hukum Islam, peranan qiyas sebagai dinamisasi hukum Islam. Coba itu kalau dibuat judul disertasi atau tesis bagus itu, Mas Razak. Dinamisasi hukum Islam dengan qiyas. belum ada disertasi atau jurnal yang membahas peranan qiyas sebagai dinamisasi hukum Islam. Itu belum ada. Itu kalau teman-teman ada yang kuliah ini, misalnya kuliah studi Islam atau Islamic Studies, itu bisa dijadikan judul tesis atau disertasi itu. Bagus ini. Judulnya begini. Qiyas dan hukum Islam. Qiyas dan dinamisasi hukum Islam. Itu bisa jadi judul tesis itu. Bagaimana qiyas itu sebagai alat metodologis untuk terus membuat Islam itu bergerak, ya. Islam yang bergerak. Maksudnya bergerak itu bukan jalan-jalan, tapi bergerak itu merespon persoalan yang terus terjadi hari ini dengan syariat, dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kan pakai alat. Nah, alatnya qiyas. Bagaimana peranan qiyas di dalam dinamisasi hukum Islam? Itu bagus tuh jadi soal tesis itu. Ada yang S2 di sini atau S3 lagi kuliah. Kalau untuk S1 terlalu tinggi tuh. S1 tuh nggak usah tinggi-tinggi judul tugas akhirnya. Kalau teman-teman ada yang kuliah itu bisa pakai itu judul tesis dan disertasi. Oke, ada lagi teman-teman? Ijma itu apa mesti ada sanad periwayatannya seperti hadis Nabi? Maksudnya ya Mas Razak, periwayatannya ya, bahwa hukum ini ijma ya. Ya harus ada. Maksudnya harus ada itu ya ada dalil otentiknya, bukti bahwa ini ulama ijma sepakat atas masalah ini, maksudnya begitu. Dan penting juga verifikasinya seperti apa yang ada di hadis Nabi ya, meskipun tidak harus persis. Kenapa? Karena khawatir itu adalah kebohongan ya. Misalnya saya bilang sekarang, ulama itu sebenarnya sudah pernah berijma bahwa masalah ini haram. Nah itu kan nggak boleh hanya sekedar klaim seperti itu, harus ada bukti historisnya lah. Ya harus itu ada Mas Razak. Periwayatannya harus ada itu. Dan biasanya tertulis, ada bukti tertulisnya. Apakah segala sesuatu yang dianggap memiliki kesamaan itu bisa dikiaskan? Penting ini pertanyaan ini. Nah, tidak semua sesuatu yang dianggap sama langsung bisa dikiaskan. Tidak sesederhana itu. Tidak semudah itu ya istilahnya. Nah, di dalam bab qiyas itu ada yang disebut dengan masalikul illah. Maslakul illah. Masalikul illah itu
metode penelusuran ilat. Itu ketat di situ dan bisa disebut ini adalah intinya kias di situ. Bagaimana melakukan riset apakah kias yang ada di hukum yang baru ini dengan hukum yang lama sama persis. Itu nanti di situ dibahas tuh. Jadi tidak sesederhana sama ya Mas Kadir ya, harus memenuhi atau memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dengan cara metode penelusuran ilat yang di dalam usul fikih disebut masalikul illah. Itu ada 10 kalau tidak keliru. Itu ada istilahnya nanti qiyas ma'al farik, ada fasadul wad'i, fasadul i'tibar. Itu hal-hal yang disebut dengan qawadih. Qawadih itu sesuatu yang menjadi titik pembeda antara masalah yang baru dengan masalah yang lama. Meskipun sudah misalnya sama 80%, tetapi masih ada 10% atau 20% yang beda, itu disebut qawadih, tidak bisa disebut qiyas tuh, ada yang titik pembedanya. Nah, ini menarik. Itu ya pertanyaan yang soal qiyas ya. Jadi bisa dibuka nanti bab masalikul illah, ada tuh di bab qiyas nanti, nyampe juga lah pelan-pelan. Semoga panjang umur semua ya. Mas Razak terutama, saya senang sama Mas Razak nih, rajin Mas Razak dari Aceh. Apakah ijma di zaman ini masih bisa dipraktekkan atau ijma itu sendiri sudah tertutup? Nah ini menarik nih pertanyaan Mas Alwi ini. Menarik kenapa? Karena ada ungkapan, ada orang yang beranggapan bahwa secara real, secara fakta, ijma itu sulit terwujud. Masalahnya begini, ijma itu definisinya seperti yang ada di kitab yang kita pelajari itu adalah kesepakatan ulama atas sebuah masalah setelah Nabi wafat. Jadi syaratnya ijma itu harus setelah Nabi wafat. Saya bacakanlah di sini definisinya itu. Biarlah nih. Ijma itu definisinya begini. Ittifaqul mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin. Ay annal ijma' ala budda fihi minal ittifaq ala amrin minal umur wa ayyakuna sadiran minal mujtahid fala ibrata biqaulil awami wa man laisa ahlan lin nadhari fi istinbatil ahkam asy-syar'iyyah. Nah, di sini disebutkan adalah bahwa ijma itu ittifaqul mujtahidin. Sepakatnya seluruh mujtahid. Mujtahid itu orang yang memiliki kemampuan berijtihad. Itu sepakat. Wa ayyakunal ittifaqu min jami'il mujtahidin. Nah, di sini ada catatannya. Kesepakatan itu harus jami'ul mujtahidin, Mas Alwi, seluruhnya, semuanya. Fala yu'addu ijma'an. Nah, ini kalau misalnya tidak dianggap ijma kalau sifatnya itu hanya bersifat lokalitas. Misalnya ulama Indonesia bersepakat misalnya. Nah, itu tidak disebut ijma di sini. Kenapa? Itu disebut ijma'ul mujtahidin. Wala ijma'a ahlil madinati wahdahum, wala ijma' ahlil haramain wahdahum. Misalnya begini. Apakah Israel itu, misalnya lah, ini nggak ada dalilnya lah misalnya di Al-Quran dan Sunnah, apakah memerangi Israel itu, Zionis itu wajib apa enggak? Ulama berijma misalnya. Nah, ketika misalnya begitu, itu yang ijma harus seluruh dunia itu. Selama masih ada satu atau dua orang yang tidak sepakat, itu ijma tidak terwujud. Dari definisi itu, dari definisi yang sangat ketat itu, ada sebagian ulama menganggap bahwa secara real ijma itu sulit terwujud. Kenapa? Karena yang harus sepakat itu jami'ul mujtahidin itu. Seluruh mujtahid itu harus sepakat satu kata tentang masalah ini. Nah, kita tahu bahwa sepakat itu sesuatu yang sulit itu. Satu kata itu sulit ya. Apa yang bisa satu kata itu? Nggak ada tuh. Pasti orang memiliki perspektif yang berbeda. Kecuali dipaksa. Kira-kira seperti itu Mas Alwi. Jadi memang secara real, secara fakta terwujud atau tidaknya masih memang jadi perdebatan ulama. Tapi bahwa ada beberapa hukum fikih yang kemudian dianggap diijma ya. Itu yang menarik itu. Ini juga bisa jadi tesis atau disertasi ini sebenarnya. Ijma dan posisi ijma dalam hukum Islam misalnya. Studi teori dan histori tentang
kehujjahan ijma di dalam penetapan hukum Islam misalnya seperti itu. Itu bisa jadi tesis atau disertasi, memotret apakah pernah ada satu masalah yang semua ulama sepakat. Masalahnya begini, di kitab-kitab fikih itu banyak kata-kata begini, wa ajma'al ulama atau ijma'an misalnya. Tapi biasanya setelah ijma' itu ada kata-kata bi khilafi qauli Rafi'i atau bi khilafi qauli Suyuti misalnya. Itu kok bisa disebut ijma' padahal di teks setelahnya ada kata-kata bi khilafi itu. Kalau sudah ijma' kan nggak ada kata khilaf itu. Nah itu menarik, itu di riset, dilakukan penelitian. Oh sudah dapat 2 judul ini. Menyambut dari Mas Alwi Ustaz, apakah zaman ini masih ada mujtahid? Ada. Karena ijtihad itu bukan hanya satu wajah, satu kategori seperti ijtihadnya Imam Syafi'i, ijtihadnya Imam Malik, tapi ijtihad itu yatajazza'u. Tajazzu'ul ijtihad istilahnya. Ijtihad itu macam-macam. Adalah. Ini kembali kepada nanti perdebatan apakah ijtihad itu ditutup atau tidak. Itu pertanyaan yang diulang-ulang. Saya membaca di kitabnya Ibrahim Al-Hafnawi disebut bahwa ijtihad itu tidak tertutup. Ijtihad itu terbuka. Hanya saja tidak ada yang mau masuk gitu. Ini memang secara realita atau fakta realnya ijma itu sulit terwujud. Apakah kemungkinan ijma di zaman sekarang di mana persoalan banyak muncul? Secara peralatan ijma sekarang itu lebih mudah sebenarnya dengan adanya Zoom misalnya. Dengan adanya fasilitas kendaraan bisa berkumpul. Tapi secara real memang sulit. Memang sulit terwujud ijma itu. Maka apakah zaman ini ada mujtahid, ada Mas Ali, tentu dengan definisi yang sudah berbeda dengan mujtahid zaman dulu ya. Seperti Syekh Ali Jum'ah itu saya menyebutnya mujtahid beliau itu. Kenapa? Karena banyak pikiran-pikiran fikih beliau itu yang memang baru banget gitu. Baru banget dalam artian melampaui ulama-ulama sebelumnya. Ya beliau mujtahid meskipun beliau tentu tidak akan declare ya, tidak akan mendeklarasikan bahwa beliau itu mujtahid. Nah, pertanyaan Mas Kadir, sulit menghasilkan ijma. Ya, secara realita real fakta itu sulit terwujud itu. Apakah memungkinkan ijma di zaman sekarang? Mungkinnya mungkin ya, tapi sulit. Lalu apakah persoalan banyak muncul yang dulunya tidak ada harus dijawab dengan ijma? Tentu tidak, Mas Kadir. Bisa dijawab dengan kias misalnya, bisa dijawab dengan fitur-fitur yang lain, tidak hanya dengan ijma saja. Jadi kalau pertanyaannya apakah kalau misalnya ijma itu sudah terwujud, banyak persoalan yang tidak akan terjawab? Tentu tidak. Kenapa? Karena untuk menjawab persoalan tidak hanya Islam tidak hanya menyediakan fitur ijma saja. Malah lebih baik menurut saya pakai fitur-fitur yang lain yang bisa lebih mudah menjawab gitu. Kenapa? Karena tadi itu kalau ijma problemnya adalah secara real, secara fakta realnya sulit terwujud. Cobalah satu masalah Pancasila misalnya di Indonesia. Pancasila itu kalau dianggap ijma itu gak sepakat saya. Kenapa? Karena Pancasila sendiri ketika dirumuskan, diterima sebagai asas tunggal itu banyak beberapa tokoh yang menolak begitu. Berarti kan sudah nggak jadi ijma itu. Jadi secara fakta real sulit memang terwujud ijma itu. Ada lagi? Ijma tadi saya sebenarnya kurang sehat ya teman-teman. Ini saya baru dikerokin nih sama saudara ini. Tapi karena diskusi udah hilang sakitnya, nanti sakit lagi nih. Pelan-pelan ya. Ijma tadi kalau nggak salah kesepakatan para mujtahid. Nah jika setelah ada kesepakatan dan muncul perbedaan di belakang, apakah ijma tadi batal? Itu dibahas. Apa saya lupa, saya buka lagi ya. Itu sepertinya tidak membatalkan ijma itu. Misalnya setelah bersepakat ada yang tidak apa ijma itu tidak akan terbatalkan. Misalnya ada yang di belakang layar ada yang berbeda pendapatnya gitu, enggak akan batal itu, tapi ijma itu.
Cuma nanti mungkin bisa dibatalkan dengan ijma lain yang beda zaman ya. Misalnya dulu ulama ijma sepakat ini haram. Nah di zaman lain dengan pertimbangan banyak hal, perkembangan misalnya faktanya, fakta hukumnya sudah berbeda, lalu kemudian ijma lagi beda, ya bisa itu. Pada poinnya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan sama-sama ijtihad. Ya sama-sama jalan aja lah gitu. Poinnya adalah ijma tidak akan batal dengan adanya ijma lain. Kecuali memang ditegaskan bahwa ijma yang baru ini untuk membatalkan ijma yang lama, begitu. Salah satu contoh ijma yang sudah terwujud itu saya lihat di sini. Mana ya? Ini. Malah nggak ada contohnya ini. Biasanya ada ya. Sini. Oh ini contoh. Nah ini ada bagus-bagus tuh, ada yang nanya tuh. Nanti dibahas di bab ijma ini, termasuk tadi yang saya sebutkan secara fakta real itu apakah bisa terwujud ijma, itu dibahas tuh. Misalnya di sini contoh ijma yang sudah terlaksana. Misalnya ijma'nya para sahabat untuk memerangi orang yang mencegah membayar zakat di era Abu Bakar. Jadi eranya Abu Bakar itu kan Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Salah satu persoalan yang dihadapi beliau adalah pertama banyaknya orang murtad, nabi-nabi palsu. Jadi nabi palsu itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Kalau sekarang ada itu lanjutannya dari yang dulu. Yang kedua, ada banyak orang Islam tidak mau bayar zakat. Nah itu kebijakannya Abu Bakar adalah diperangi. Semua sahabat sepakat atas kebijakan itu, termasuk Umar. Umar untuk memerangi orang yang mani'uz zakat, enggan bayar zakat. Itu ijma contohnya di sini. Contoh yang lain adalah ijma'nya para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Itu sepakat ulama, sahabat ya. Meskipun kalau kita telusuri, sebenarnya soal pengumpulan Al-Quran jadi satu mushaf itu kan juga sebenarnya ada yang tidak sepakat. Dan yang paling nggak sepakat adalah Sayyidina Abu Bakar kan sesungguhnya itu. Tapi di sini kenapa kemudian disebut ijma itu? Nah itu makanya saya sebut tadi menarik dijadikan bahan riset penelitian tugas akhir tuh. Di sini juga contohnya adalah batalnya pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki non muslim. Itu kan sebenarnya nggak butuh ijma ya. Di Al-Quran kan memang nggak boleh itu muslimah menikah dengan non muslim. Kalau muslim menikah dengan non muslimah itu bisa kan. Makanya tadi dipersoalkan, kalau misalnya ini dijadikan contoh batalnya pernikahan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, itu kan memang nggak boleh dari Al-Quran, nggak perlu ijma itu. Termasuk di sini yang dijadikan contoh adalah terhalangnya ibnul ibni, anak cucu dengan anak di dalam urusan warisan. Banyak itu contohnya di belakang itu. Meskipun tadi itu contoh-contohnya masih bisa didiskusikan. Contohnya para sahabat menjadikan Al-Quran satu mushaf itu kan kalau kita telusuri nggak semuanya langsung sepakat. Mentok Abu Bakar tuh paling nggak sepakat tuh. Berapa jumlah yang ada nih? Syafakallah. Definisinya tetap ya, kok mau diubah itu? Tetap definisinya. Ittifaqu jami'il mujtahidin. Sepakatnya seluruh mujtahid fi asrin minal usur, di dalam satu masa ba'da wafatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi, fi waqi'atin minal waqa'i, di dalam satu masalah dari beberapa masalah. Itu definisinya itu. Apakah ada jumlah minimal? Enggak,
Nggak ada batasannya, harus semua. Jami'ul mujtahid itu semua. Makanya itu yang menganggap ijma itu sulit terwujud secara real, secara fakta real sulit. Kenapa? Karena semua harus sepakat tuh. Mana tuh sekarang yang sepakat? Urusan pilpres aja beda terus dah. Nggak ada yang sepakat kan? Nggak usah jauh-jauh ulama ya. Kiai-kiai di Indonesia kan mana ada yang kiai sepakat satu masalah, itu pasti beda itu. Meskipun nanti ada yang dipilih, oh ternyata lebih banyak yang bilang haram, lebih banyak yang bilang halal misalnya. Jadi iqadul ijma fi'lan itu sulit itu. Terwujudnya ijma secara real, secara fakta itu sulit. Meskipun sulit itu tidak bermakna tidak bisa ya. Bisa tapi sulit itu. Oke, begitu. Ada lagi? Oh, udah jam 9 nih, 1 jam lebih nih. Cukup ya Mas Kadir ya? Cukup ya Mas Razak? Sudah jam 9 nih. Udahlah, jangan lama-lama. Cukup ya? Cukup. Kita tutup forum kajian pada malam hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, Sulawesi Tenggara ya. Udah jam 10 Sulawesi ya. Sulawesi Tenggara mana Mas Kadir? Kolaka. Saya kangen Sulawesi Tenggara. Saya pernah ke Kendari saya. Kendari itu jauh nggak dari Kolaka? Konawe juga ya. Saya kangen sekali Sulawesi Tenggara itu. Luar biasa ya. Semoga ada jadwal lagi ke Sulawesi Tenggara saya. Ya, saya semoga ada jadwal, nanti saya kabari itu. Kangen saya di Sultra itu saya punya teman, dia kepala KUA di Konawe, Mas Kadir, itu pinter terapi, dia pinter mijet. Saya kalau ada acara dan dia ikut, itu dia mijet saya itu. Saya kangen sekali. Di Kendari itu 100 kilo. Iya, dulu ada yang dari Kolaka. Perlu nyebrang pulau nggak kalau ke Kolaka? Nggak ya? Yang nyebrang pulau itu ke Buton, terus ke Raha juga ya. Oke, itu luar biasa sekali Indonesia, luas sekali. Semoga Allah menjaga Indonesia. Semoga Indonesia terus diberi keselamatan, keamanan, ketentraman. Ya, meskipun hidupnya gini-gini, termasuk dari Kendari ini jauh sekali ya. Dari Aceh juga Mas Razak ini, apalagi hampir pilpres ini, hampir pilpres itu ribut-ribut tuh orang tuh. Semoga Indonesia tetap dijaga, kita tetap bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, dan semoga kita dimudahkan, diberi kemudahan di dalam menjalani hidup, diberi kebahagiaan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, saya sudah seminggu nih Mas Razak. Udah dikerokin terus ini. Mas Kadir ahli Kolaka atau dari Jawa? Maksudnya merantau ke Sultra? Atau ada mustanadnya ya, sandaran nggak punya darah-darah Jawa? Atau dari non Sulawesi lah? Asli ya? Asli Bugis berarti, suku Bugis nih. Sulsel, Sulawesi Selatan. Oke. Selamat beraktivitas teman-teman. Silahkan yang mau sudah keluar, bisa keluar melanjutkan aktivitas. Ini di Kolaka sudah jam 10 katanya. Di sini jam 9. Oke, silahkan teman-teman, silahkan keluar. Terima kasih Mbak Dewi sudah menyiapkan fasilitas buat kita. Saya juga izin keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.